Saudara, pemerintah baru akan mengumumkan secara resmi apakah PPKM darurat dilanjutkan atau tidak dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Saat ini pemerintah tengah mengevaluasi PPKM darurat yang tengah berjalan. Pemerintah belum memutuskan perpanjangan PPKM darurat. Nasib kelanjutan PPKM darurat akan diumumkan dalam 2 hingga 3 hari lagi. Saat ini pemerintah tengah melakukan evaluasi pelaksanaan PPKM. Menko Kemaritiman dan Investasi yang juga koordinator PPKM darurat menyebut ada 2 indikator yang menjadi evaluasi PPKM darurat, yaitu penambahan kasus dan tingkat keterisian pasien di rumah sakit. Saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap apakah PPKM dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut. Kami akan laporkan pada Bapak Presiden dan saya kira dalam 2-3 hari ke depan kita juga akan mengumumkan secara resmi. Ada 2 indikator yang kami gunakan mengevaluasi periode transisi di mana beberapa relaksasi bisa dilakukan jika indikator penambahan kasus konfirmasi dan bed occupancy rate trennya semakin baik. Dan kebetulan 2 hari terakhir ini kita lihat membaik dan kita juga lihat periode 14 sampai 21 hari itu kita sudah masuki dalam periode tersebut. Maka kami akan masuki pada fase relaksasi berikutnya. Kami lihat ada beberapa daerah yang mencapai penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakatnya sudah cukup baik dan penambahan kasusnya sudah flattening dan sudah menurun seperti DKI Jakarta, dan saya melihat Bali juga akan menurun penambahannya dalam 1 minggu ke depan, walaupun mungkin masih akan naik dalam 2 hari 3 hari ke depan. Tapi kalau kita konsisten semua, saya melihat akhir Juli posisi kita akan semakin baik. Terakhir, sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini masih belum optimal, saya bersama jajaran dan menteri kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran varian Delta ini bisa diturunkan. Dalam rapat evaluasi secara virtual ini, Menko Kemaritiman dan Investasi sekaligus koordinator PPKM Darurat Jawa Bali menyatakan sulit menanggulangi penyebaran virus corona varian Delta. Penambahan fasilitas kesehatan hanya solusi sementara. Luhut pun meminta masyarakat bekerja sama, mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi. Rekan-rekan pers yang saya cintai, kita tidak bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 ini, terutama menghadapi varian Delta ini. Saya ulangi, menghadapi varian Delta ini, hanya dengan menambah tempat tidur rumah sakit, dokter dan perawat. Itu hanya sementara. Meskipun kami terus bekerja keras menambah fasilitas rumah sakit itu, hal ini hanyalah solusi sementara. Solusi permanen adalah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan mempercepat program vaksinasi yang Presiden perintahkan berkali-kali dan mengecek berkali-kali mengenai ini agar tercipta herd immunity. Oleh karena itu saya memohon dengan sangat kerjasama dari seluruh komponen masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan-ketentuan tambahan selama periode PPKM ini, serta mengikuti program vaksinasi yang dijalankan pemerintah selama periode PPKM ini. Sebelumnya, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi memberi isyarat bahwa pemberlakuan PPKM darurat akan diperpanjang hingga akhir Juli. Alasannya, lonjakan kasus baru positif COVID-19 masih tinggi. Pemerintah mengibaratkan pandemi COVID-19 di tanah air sebagai darurat militer, sehingga perpanjangan PPKM diperlukan untuk mengendalikannya. Rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli PPKM ini. Tetapi tadi juga Presiden sudah menyampaikan perpanjangan ini memang banyak risiko, termasuk bagaimana supaya seimbang antara bersama-sama antara tadi itu meningkatkan disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan standar-standar PPKM dan bantuan sosial. Karena itu bantuan sosial ini juga tidak mungkin ditanggung oleh negara sendiri, oleh pemerintah. Ya, gotong royong masyarakat, termasuk Sivitas Akademika UGM ini di bawah pimpinan Pak Rektor. Saya mohon juga ada gerakan
untuk membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijaksanaan COVID-19 PPKM ini. Perpanjangan PPKM darurat didukung anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Nabil Harun. Saat diperpanjang, Nabil juga mengimbau pemerintah memperbaiki pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi para pasien COVID-19. Selain itu, pengawasan PPKM darurat oleh TNI Polri juga diimbau menggunakan pendekatan kemanusiaan, bukan kekerasan. Keputusan pemerintah untuk memperpanjang masa PPKM darurat tentu mempertimbangkan banyak sekali kondisi real yang ada di lapangan. Dan menurut kami ini adalah pilihan yang sulit, namun pilihan yang paling logis dan rasional saat ini untuk diambil pemerintah. Pemerintah harus menambah atau memperkuat fasilitas layanan kesehatan, misalnya penertiban terhadap pedagang-pedagang kecil, itu juga harus mengedepankan kemanusiaan dan humanis. Jangan menggunakan cara-cara yang arogan, cara-cara yang kasar, yang itu tentu jauh dari PPKM yang diharapkan. Sementara itu, Pemprov Jawa Timur belum menentukan langkah apapun terkait perpanjangan PPKM darurat karena masih menunggu terbitnya landasan aturan dari pemerintah pusat. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengaku sudah menerima informasi perpanjangan PPKM darurat, tapi masih menunggu landasan hukum Permendagri yang berisi tentang perpanjangan PPKM darurat serta juknisnya. Mendagrinya ya, kita dapat informasi itu dari Pak Menko PMK, tapi teman-teman kita akan menunggu terbitnya Mendagri. Karena kan PPKM darurat ini punya sampai dengan tanggal 20. Sekarang tanggal 17 sambil kita menunggu Mendagri yang akan diterbitkan terkait dengan perpanjangan PPKM darurat. Secara saya teman-teman terima kasih.